Assalamualaikum, selamat pagi Bu Linda. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar Bu Ayu gimana? Alhamdulillah baik Bu. Bu Linda, pagi ini saya akan melakukan praobservasi nih Bu nih dengan Bu Linda. Di mana tujuan praobservasi ini saya akan lakukan melihat kesiapan dari Ibu Linda nih pada saat observasi nanti di kelas yang nanti akan Ibu observasi gitu. Nah, kira-kira supaya Bu Linda lebih siap nih, percaya diri ya. Kira Bu Linda sudah siap atau belum? Insya Allah siap Bu Ayu. Siap. Baik. Nah, Bu Linda, dalam kegiatan praobservasi kali ini ya, ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya saya ingin tanyakan kepada Bu Linda nih. Baik Bu Ayu. Yang pertama nih Bu nih, terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Bu Linda terapkan atau Bu Linda capai di dalam kelas nih Bu pertama kali? Nah, ya Bu Ayu, saya di sini akan melakukan pembelajaran pada materi IPAS ya Bu ya. Tentang tujuan pembelajaran akan saya sampaikan ke peserta didik saya, yaitu dengan menggunakan media gambar video pertumbuhan manusia yang saya sediakan Bu sebelumnya. Peserta didik saya dapat mengidentifikasi bagaimana pertumbuhan manusia itu dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran juga ya yang setelah saya sediakan, peserta didik dapat mengurutkan Bu proses pertumbuhan manusia dengan benar, fase-fasenya. Nah, yang ketiga, dengan melakukan pengukuran tinggi badan teman sekelasnya, ya peserta didik dapat mengelompokkan tahapan pertumbuhan manusia dengan benar. Namun terdapat nih Bu perbedaan di antara tinggi badan setiap pertumbuhan manusia itu sendiri. Nah, jadi 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Bu. Ya. Baik, jadi di sini tujuan pembelajaran Bu Linda itu ada 3 ya. Siswa mampu mengidentifikasi ya dan mengurutkan proses pertumbuhan manusia dengan benar melalui video dan atau gambar. Kemudian mengukur untuk tinggi badan sesama peserta didik seperti itu ya Ibu ya. Baik. Nanti dalam proses pembelajaran Ibu nih pertanyaan yang nomor 2. Untuk model pembelajarannya apakah yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Saya menggunakan metode pembelajaran PBL Bu ya, Project Based Learning Bu. Baik, jadi di sini Bu Linda akan menggunakan pembelajaran problem based learning seperti itu ya Ibu ya. Baik, yang ketiga nih Bu Linda nih, untuk strategi pembelajarannya kira-kira apakah yang akan Ibu gunakan nih Bu di kelas? Nah, untuk strategi pembelajarannya Bu Ayu ya, di sini kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah mengelompokkan peserta didik saya berdasarkan minat bakat belajarnya ya Bu. Di sini saya memfasilitasi anak-anak saya dalam 3 kelompok, yaitu kelompok audio, visual, dan kinestetik Bu. Dimana saya juga menggunakan berdiferensiasi secara produk dan proses Bu. Secara proses dan konten Bu. Dimana di konten ini saya telah menyiapkan berbagai macam media pembelajaran, baik melalui video pembelajaran maupun gambar yang disediakan untuk memfasilitasi anak saya yang berkebutuhan untuk audio dan visual. Nah, kemudian untuk prosesnya Bu, saya menyediakan di sini anak-anak praktek langsung mengukur tinggi badan anak-anak teman sebayanya untuk mengetahui proses pertumbuhan manusia, di mana pasti setiap anak itu memiliki tinggi yang berbeda-beda atau ukuran yang berbeda-beda, sehingga anak-anak dapat memecahkan masalahnya atau mengetahui dengan langsung Bu untuk mengidentifikasi pertumbuhan di fase-fase masing-masing. Baik Bu Linda, jadi strategi yang akan dilakukan oleh Bu Linda adalah dengan melakukan strategi berdiferensiasi ya, dengan proses dan konten seperti itu ya. Baik, nah kemudian nih Bu, asesmen apa sih yang akan Ibu gunakan? Penilaian apa yang akan nanti Bu Linda
gunakan Ibu di dalam kelas? Ya, di dalam kelas Bu Ayu saya sudah menyiapkan asesmen baik berupa LKPD maupun rubrik penilaian yang saya akan lakukan ya Bu ya. Di sini saya menerapkan 3 penilaian. Yang pertama penilaian spiritual dan sosial, kedua penilaian pengetahuan, ketiga penilaian keterampilan. Di mana saya dalam penilaian sosial itu akan mengobservasi masing-masing peserta didik saya selama proses pembelajaran Bu Ayu ya, baik masalah tingkah lakunya atau kepribadiannya. Kemudian untuk pengetahuan juga saya sudah menyiapkan LKPD sebagai tolak ukur saya dalam mengetahui sejauh mana anak saya memahami atau mencapai tujuan pembelajaran. Dan kemudian yang terakhir adalah aspek keterampilan, bagaimana anak-anak itu berani untuk unjuk kerjanya dalam melakukan praktek yang sudah saya siapkan, saya setting, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai Bu Ayu. Baik. Jadi asesmen yang nanti akan Ibu Linda gunakan adalah asesmen sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu Linda, kira-kira nih sasaran kelas Bu Linda ya, di kelas berapa nih mau melakukan observasinya itu di jam pelajaran keberapa dan hari apa nih yang akan nanti Bu Linda lakukan? Iya, ya Bu Ayu, di sini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan modul ajar IPAS di kelas 5 Bu Ayu. Pada hari Kamis Bu Ayu, kebetulan jadwal IPAS-nya adanya dari Kamis jam ke-3 dan ke-4 Bu Ayu. Oh, jam ke-3. Jadi Bu Linda di sini akan melakukan observasi di kelas sendiri ya Bu ya. Iya. Pada hari Kamis rencananya ya di jam ke-3 dan jam ke-4. Ya baik Bu. Nanti pada saat observasi nih Bu, mohon izin nanti hari Kamis mohon izin nanti saya mendampingi untuk observasi Ibu ya Bu ya, untuk melakukan kegiatan observasi Bu Linda di dalam kelas gitu. Baik Bu Linda, kiranya seperti itu aja pertanyaan dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita menanjak ke kegiatan berikutnya, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Semuanya berdiri, harapkan berdiri. Yuk, ada yang mungkin lagu-lagu kegiatan di awal kita sudah lakukan. Nah sekarang kita Ibu mau cek dulu kehadiran kamu ya hari ini ya. Satu persatu Ibu akan cek. Adriana. Ada Bu. Agus. Iya Bu. Oke, alhamdulillah dari 25 murid Ibu hanya 1 orang hari ini yang tidak masuk, tidak hadir ke sekolah, itu Suci pergi ke sekolah. Oke, nah baik. Nah, Ibu tadi pertama masuk ngeliat mukanya ada yang seneng, ada yang mungkin sedih, ada yang mungkin ngantuk, ya. Di meja kalian sudah ada stick diri kalian, betul? Coba diangkat semua ke atas sticknya. Oke, ini ya. Oke, nanti Ibu bisa melihat gambarannya. Apakah hari ini kalian sedih? Pertama dari kelompoknya Agus dulu. Silakan maju satu-satu untuk menaruh tempat sticknya. Oke, yuk kita mulai. Kelas 5 cek. Belajar apa? Oke, kita sudah masuk hari ini pembelajaran IPAS. Kita sudah masuk ke bab kedua ya, yang berikutnya kita akan mulai pembelajaran IPAS hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran IPAS ya, kalau sudah kita saksikan Ibu punya kayak slide untuk memasuki materi hari ini. Materinya bagaimana Bu? Usia selamanya akan menjadi anak-anak? Tidak? Memiliki tujuan. Kalian dapat mengidentifikasi bagaimana pertumbuhan manusia dengan benar. Video akan Ibu berikan, akan Ibu tunjukkan di layar infokus ini. Ya, mohon perhatikan dengan sesama. Ibu sajikan pada pagi hari ini. IPAS kelas 5 SD, bagaimana? Sudah kalian simak, sudah kalian dengarkan dengan baik-baik dengan sesama. Nah, Ibu hanya mengeluarkan manusia yang ada di kandungan seorang ibu. Atur secara random untuk pembelajaran berdiferensiasi secara visual, audio visual maupun kinestetik. Yang Ibu sebutkan namanya mendapatkan LKPD sesuai dengan
nilainya belajar masing-masing. Oke. Ibu saya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa perkembangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Ayu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat baik. Baik Bu, jadi dari kegiatan pasca observasi ini ya, tujuannya yaitu saya ingin mengajak Ibu ngobrol terkhusus ya pada kegiatan yang sudah Bu Linda lakukan nih, kegiatan pembelajaran yang Bu Linda terapkan kemarin. Jadi sebelumnya saya menyampaikan beberapa catatan saya nih. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan atau saya sampaikan. Untuk yang pertama nih Bu Linda nih, kira-kira nih kemarin dari kegiatan kemarin bagaimana nih perasaan Bu Linda pada saat Bu Linda melakukan observasi? Ya. Baik Bayu, saya sebenarnya terima kasih banyak ya Bayu ya, bahwasanya saya sudah melaksanakan observasi kemarin dan sudah diamati dan dinilai oleh Bu Ayu terkait pembelajaran yang saya lakukan. Perasaan saya pada saat observasi, alhamdulillah senang, juga merasa saya diperhatikan dalam pembelajaran sehingga apa yang saya sudah lakukan bisa dinilai oleh Bu Ayu, baik kurang lebihnya bisa tersampaikan oleh Bu Ayu. Jadi sudah puas ya Bu ya dengan apa yang telah disampaikan, yang telah dilakukan Bu Linda pada saat observasi kemarin ya Bu ya. Sangat puas Bu. Baik. Kemudian bagaimana nih Bu Linda, perasaan Bu Linda selama mengajar di kelas nih dengan adanya kehadiran supervisor di ruang kelas itu? Ya. Kalau perasaan saya sih Bu, sebenarnya kan sudah kewajiban saya ya sebagai guru itu mengajar setiap hari, cuma memang rasanya agak berbeda ya karena dilihat, diperhatikan gitu ya, walaupun tetap tidak mengganggu, tapi ya memang agak canggung sedikit ya. Terlebih anak-anak saya Bu di kelas, karena anak-anak biasanya lebih lepas belajar dengan guru gitu, tapi ini ada guru lain yang berada di dalam suatu ruangan gitu ya, jadi merasa anak-anak itu kayak merasa diawasi lah gitu ya, padahal sudah dijelaskan, cuman memang canggungnya aja Bu masih terlihat gitu di anak-anak, sehingga kelihatan agak-agak grogi gitu ya Bu ya. Jadi ini ya Bu ya dari peserta didiknya ya, karena ada supervisor ya, artinya ada guru lain, jadi merasa anak tersebut tuh belum enggak apa ya, istilahnya itu tidak percaya diri ya, seperti itu. Baik Bu Linda. Nah, kalau saya lihat kemarin nih Bu Linda ya, dari proses pembelajaran yang telah dilakukan Bu Linda itu ya pada saat saya observasi itu kemarin, yaitu Bu Linda sudah menyampaikan pembelajarannya itu sesuai dengan yang direncanakan ya, kalau saya lihat itu jadi dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi ya, kemudian penerapan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya, itu juga ada konten, ada prosesnya juga ya, sudah terlihat kalau saya perhatikan. Kemudian untuk pembelajarannya juga ya, model pembelajarannya itu Bu Linda menggunakan PBL ya, pembelajaran based learning ya, sangat luar biasa ya Bu ya, itu kalau saya lihat sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kira-kira nih Bu Linda, dalam pembelajaran atau kemarin yang Bu Linda terapkan di kelas itu, kira-kira nih ada nggak hambatan selama proses pembelajaran yang Bu Linda lakukan di dalam kelas? Ya, hambatan sih saya rasa karena memang sudah ada perencanaan ya Bu ya awalnya, dan saya mengikuti step by step sesuai dengan modul ajar yang saya buat, yang saya rancang dan kita diskusikan ya Bu ya di sebelum saya memulai pembelajaran di kelas. Memang ada hambatan-hambatan sedikit di kelas ya, terutama terkait mengelompokkan anak yang memang kadang sudah kita atur, tapi kadang ada anak yang memang kurang interaktif gitu ya dalam pembelajaran. Kadang anak itu mau ikutan temennya gitu ya, padahal memang kalau sudah saya diagnosis anak itu kategorinya kinestetik gitu, tapi cuman karena melihat temannya jadi merasa ingin ikut temennya gitu untuk mengerjakan LKPD gitu ya.
Terus kendala lainnya biasanya anak-anak tuh kurang fokus ya Bu ya, biasa kurang fokus dalam pembelajaran sehingga ketercapaiannya itu kadang anak itu bisa sebenarnya, cuman karena memang terkendala sama temennya gitu, jadi agak-agak terhambat. Kemudian juga saat menggunakan media, kemarin saya menggunakan media alat ukur ya Bu ya, mungkin alat ukurnya kurang banyak, jadi anak tuh menunggu beberapa saat untuk menggunakan media ukur tinggi badan temannya, jadi menghambat ketika anak-anak sedang melakukan aktivitas belajarnya. Jadi kemarin ini ya hambatan yang lebih spesifik itu pada peserta didik ya, pada peserta didik itu terlihat masif seperti itu ya Bu ya, kemudian kurang fokus dan media yang digunakan seperti alat ukur itu kurang, jadi anak itu menunggu teman ya, sambil bergantian seperti itu ya Bu. Baik. Nah kemudian nih kira-kira nih dari hambatan yang Bu Linda alami ya, melihat hambatan itu sendiri, bagaimana nih Bu Linda cara Bu Linda itu mengatasi hambatan tersebut? Ya, mungkin untuk next ya Bu ya, kedepannya saya mengajar karena sudah diobservasi sama Bu Ayu dan mendapatkan perbaikan. Di sini saya akan lebih fokuskan ya Bu pada di awal mungkin menjelaskan kepada peserta didik bahwasanya berdiferensiasi yang telah saya petakan di awal itu harusnya sesuai gitu. Karena ada anak yang memang sebenarnya bukannya tidak sesuai, tapi anak itu mengikuti temannya gitu ya. Jadi nanti saya lebih mengatasnamakan kesepakatan ya Bu ya di awal. Nah kemudian media ajar yang saya gunakan juga nanti kemungkinan kedepannya akan lebih banyak ya Bu ya saya libatkan, sehingga anak tidak ada kata menunggu gitu, tapi dia saling bersinergi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan instrumen LKPD yang saya berikan. Ya itu mungkin di situ. Kemudian juga saat teknik mindfulness-nya Bu ya, saya mungkin kemarin saya lakukan juga, tapi mungkin di situ kurang. Jadi anak fokusnya itu nggak menyeluruh gitu ya Bu. Jadi mereka mendapatkan mungkin kurang kenyamanan pada dirinya sehingga menghambat fokus gitu ke depannya insya Allah gitu. Baik. Jadi tadi ya kurang fokus ya Bu ya di awal pembelajaran seperti itu ya. Nah kemudian nih Bu Linda nih ya, di sini ada rencana aksi nih. Kira-kira Bu Linda kapan nih rencana aksi atau action Bu Linda itu sendiri untuk memperbaiki pembelajaran yang kiranya menurut itu supaya lebih menarik, kemudian tidak ada kendala dan mensiasati untuk media-media pembelajarannya yang seperti tadi, misalkan dari alat ukurnya itu kan katanya kurang gitu ya seperti itu. Jadi rencana aksi Bu Linda sendiri itu akan seperti itu. Ya, nanti insya Allah ya Bu ya di pembelajaran berikutnya dengan tujuan pembelajaran yang telah saya tentukan gitu ya, masih materi IPAS ya, mungkin berkelanjutan dari tujuan pembelajaran yang sudah diajarkan pada saat observasi itu, kemudian di pembelajaran IPAS selanjutnya Bu akan saya terapkan dari apa yang tadi saya rencanakan ya, menggunakan media yang lebih bervariasi, terus mindfulness-nya saya lebih panjangkan mungkin ya Bu, agar fokus anak itu terlihat lebih siap gitu ya Bu ya, atau juga saya menambahkan escripting di situ. Jadi nanti di pembelajaran berikutnya pada rencana pembelajaran IPAS selanjutnya Bu akan saya lakukan insya Allah paling di pekan depan ya Bu ya. Jadi rencana aksi dari Bu Linda itu sendiri adalah ini ya Bu ya, memberikan sedikit mindfulness ini lagi ya Bu ya, lebih kepada peserta didik lebih tajam lagi seperti itu ya Bu ya. Kemudian medianya itu mungkin divariasikan lagi seperti itu ya Bu Linda ya. Baik Bu Linda, nah luar biasa banget ya Bu Linda ya dari rencana aksi yang nantinya akan Bu Linda terapkan. Jadi nanti itu berkesinambungan ya Bu ya. Baik. Jadi di sini kesimpulannya untuk Bu Linda ya, yang disampaikan ini pada kegiatan baca observasi ini ya, dari awal percakapannya itu sudah sangat baik ya dari perencanaannya. Kemudian saat observasi juga saya menilai kemarin saya melihat sudah sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan dengan Bu Linda ya, dari mulai tujuan, kemudian strategi, kemudian pembelajarannya itu sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, ada di dalamnya itu ada konten, ada proses gitu ya Bu ya. Dari model pembelajarannya juga sudah sangat bagus ya. Kira-kira nih Bu Linda, kalau saya kasih
ini nih pilihan nih, misalkan dari skala 1 sampai dengan 10 itu kira-kira Bu Linda itu mau memilih berapa nih Bu? Awal sih Bu saya nggak yakin karena masih berencana, khawatir rencana itu memang tidak sesuai gitu ya dengan ekspektasi di lapangan. Di awal sih palingan saya di angka 8 ya Bu, tidak bermuluk-muluk karena khawatir tidak sesuai target gitu ya Bu ya. Dan apalagi diobservasi sama Bu Ayu gitu, khawatir penyampaiannya kurang maksimal dari saya. Mungkin di awal saya menargetkan poin 8 kali ya. Jadi di sini Bu Linda mempunyai penilaian sendiri 8 ya Bu ya. Baik. Tapi kalau saya amati ya Bu ya, dari proses pembelajaran yang Bu Linda terapkan itu kan sudah sesuai ya dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi strategi pembelajarannya itu sudah sangat bagus ya. Kemudian pembelajarannya itu juga sudah pembelajaran yang berpihak pada murid, artinya itu pembelajaran sudah diterapkan berdiferensiasinya itu. Kemudian model pembelajarannya ya, yaitu PBL ya, itu sudah sangat sesuai ya kalau menurut saya. Cuman di sini kan kemarin cuman kendala atau hambatannya itu di peserta didiknya itu kurang aktif ya Bu, pasif artinya. Kemudian untuk media itu kan Ibu paling kurang banyak seperti itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan sih di sini ya, mungkin saya akan menilai Bu Linda itu ya 100 ya Bu ya. Karena di sini cuman hanya butuh di penekanan ke anak aja sih seperti itu, sama medianya ya Bu ya, mungkin dibanyakin lagi seperti itu. Nah, baik Bu Linda ya, kiranya dari saya ini cukup sekian nih dari kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih banyak ya, saya ucapkan kepada Bu Linda sudah bersedia untuk saya observasi ya. Kira-kira nih ada yang mau disampaikan tidak dari Bu Linda untuk saya? Oh iya Bu Ayu, saya atas nama wali kelas ya Bu, guru kelas yang mendapatkan kesempatan diobservasi sama Bu Ayu, mengucapkan terima kasih banyak karena kegiatan observasi ini sangat baik sekali ya Bu ya, kita terapkan di kelas. Saya pun sebagai wali kelas atau guru kelas yang mengajarkan membutuhkan evaluasi dari teman rekan sejawat saya terkait pembelajaran saya lakukan di kelas. Mungkin kiranya masih banyak yang harus saya perbaiki, yang harus saya benahi terkait pembelajaran anak di kelas. Dan Bu Ayu sangat membantu sekali dengan adanya kegiatan ini. Saya jadi merasa sedikit banyaknya mengetahui kekurangan saya selama mengajar. Saya terevaluasi saat bagaimana saya menggunakan media pembelajaran. Ya, jadi saya merasa lebih ada motivasi gitu ya Bu, termotivasi untuk selalu mengadakan perbaikan pembelajaran di setiap kali melakukan pembelajaran di kelas. Jadi di sini saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Ayu sudah memberikan kesempatan itu kepada saya. Iya, sama-sama Bu Linda.